Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal merupakan sosok yang kedatangannya telah dikabar gaibkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan asal kata dari Dajjal, di mana kata Dajjal berasal dari kata Dajjalah yang artinya menutupi sesuatu. Ia disebut Dajjal karena ia adalah pembohong yang menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Kemudian karena ia menutupi bumi dengan bilangannya yang besar atau banyak. Ia menutupi manusia dengan kekafiran. Ia tersebar dan menutupi seluruh permukaan bumi. Ia juga suatu bangsa yang menyebabkan barang dagangannya menyebar ke seluruh dunia. Maksudnya menutupi dunia dengan barang-barang dagangannya. Dan ia dijuluki Dajjal karena mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan hatinya. Artinya ia menutup maksud yang sebenarnya dengan kata-kata palsu. Itulah Dajjal yang fitnahnya itu merupakan fitnah yang terbesar sejak dunia ini diciptakan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati amrun akbaru minad Dajjal." Sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat, tidak ada perkara yang lebih besar daripada Dajjal. Namun ada satu keanehan, Dajjal yang perilakunya buruk dan berbahaya itu kemudian dijuluki Al-Masih oleh Rasulullah SAW, sehingga ia disebut Al-Masih Dajjal. Padahal Al-Masih itu adalah gelar atau nama lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa maksud dan hikmah dari gelar Al-Masih yang diberikan kepada Dajjal itu? Ternyata dari panggilan Al-Masih yang diberikan kepada Dajjal itu menjadi terkuaklah identitas dari Dajjal ini. Al-Masih adalah gelar bagi Nabi Isa alaihissalam yang Allah berikan melalui wahyunya. "Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin." Ketika berkata malaikat-malaikat, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi engkau kabar suka dengan satu kalimat darinya tentang seorang anak laki-laki, namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, yang dimuliakan di dunia dan di akhirat, dan ia adalah dari antara orang-orang yang dekat kepada Allah." Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah seorang suci yang dimuliakan di dunia dan di akhirat, serta dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang gelar Al-Masih yang Rasulullah SAW berikan kepada Dajjal, maknanya adalah Dajjal akan menunaikan pekerjaan atas nama Nabi Isa alaihissalam, padahal itu adalah kebohongan dari Dajjal. Inilah sebenarnya yang menyebabkan ia disebut Dajjal atau penipu, karena ia menggunakan nama Al-Masih atau mengatasnamakan nama Nabi Isa alaihissalam dalam setiap aksi-aksinya. Sedangkan Al-Masih Isa ibnu Maryam adalah seorang hamba Allah yang diberi kitab, dijadikan nabi atau rasul dan diberkati. Sementara itu, Dajjal berbuat sesuatu yang bertentangan sama sekali dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, di mana Dajjal mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah anak Allah, bahkan sebagai Tuhan Allah. "Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim." Sesungguhnya ingkarlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam, padahal Al-Masih berkata, "Hai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya ialah api, dan tak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun." Al-Masih Isa alaihissalam mengajarkan bahwa Allah itu Esa sebagai Tuhannya yang ia sembah, dan ia tidak pernah mengajarkan supaya dirinya dijadikan Tuhan. Tetapi Dajjal mengangkat Nabi Isa itu sendiri sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengajarkan bahwa semua nabi adalah hamba Allah yang tulus dan suci, tetapi Dajjal mengutuk semua nabi adalah orang-orang berdosa. Mengapa dia berbuat seperti itu? Jika para nabi utusan Allah ini tidak dikutuk sebagai orang berdosa, maka tidak diperlukan adanya putra Allah yang tidak berdosa untuk menebus dosa sekalian manusia.
Selanjutnya, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan bahwa setiap orang akan mendapat ganjaran atau hukuman sesuai perbuatan yang ia lakukan. Tetapi Dajjal yang berkedok Al-Masih mengajarkan bahwa putra Allah sudah cukup menebus dosa umat manusia. Nabi Isa mengajarkan bahwa orang kaya tak dapat masuk dalam kerajaan surga, tetapi Dajjal yang mengaku-ngaku Al-Masih mengajarkan supaya manusia menumpuk-numpuk kekayaan, jika perlu dengan menipu dan menjajah, serta membunuh bangsa-bangsa lain. Jelasnya disebutkannya Dajjal sebagai Al-Masih Dajjal dalam hadis-hadis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa Dajjal adalah nama lain dari satu kaum atau satu golongan yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu punya anak. Nama Al-Masih dan agama Al-Masih hanyalah digunakan sebagai kedok untuk menutupi penipuan yang dilakukan oleh Dajjal. Itulah maksud dari gelar Al-Masih yang disematkan kepada Dajjal oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa yang akan datang. Semoga kita bisa mengenali dan mengimani Nabi Isa yang dijanjikan kedatangannya itu, sehingga kita selamat dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.